ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, bimbing dan berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 3 dengan tema bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Bahan bacaan Alkitab kita 1 Korintus 14 ayat 15b sampai yang ke-19. Nah, anak-anak, di pertemuan berikutnya kita telah membahas tentang ayat ini. Apakah kalian masih ingat? Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan bernyanyi di dalam ibadah adalah salah satu kegiatan ibadah yang di dalamnya kita dapat menunjukkan sikap, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh? Maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Nah, anak-anak, jadi di sini dikatakan bahwa ketika bernyanyi untuk memuliakan Allah, kita harus berusaha untuk memusatkan hati kita sama seperti kita memusatkan hati kita pada saat kita berdoa atau mengadakan perjamuan kudus, layaknya pemanah memutuskan perhatiannya ke arah sasarannya. Nah, anak-anak, begitu juga dengan kita. Kita harus bernyanyi di dalam roh, yang artinya kita harus bernyanyi dengan kesungguhan hati kita. Kita harus terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Nah, anak-anak, di samping itu kita harus bernyanyi dengan akal budi. Hal ini berarti bahwa ketika bernyanyi kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Sering kita melihat para penyanyi bernyanyi dengan meneteskan air mata atau menutup mata. Itu terjadi umumnya karena mereka menghargai dan mengerti makna syair lagunya. Nah, anak-anak, jika kita memang benar-benar menghayati sebuah nyanyian, emosi atau rupa-rupa rasa, kita akan ikut mempengaruhi ekspresi kita dalam bernyanyi. Nah, anak-anak, sejarah nyanyian dalam ibadah Kristen sangatlah panjang. Nah, di sini nyanyian dalam ibadah Kristen berakar dari kebiasaan orang Yahudi dan kemudian para rahib Kristen di abad-abad pertama yang mendasarkan seperti mengaji. Nah, anak-anak, mazmur dalam ibadah-ibadah mereka lalu semakin berkembang lagi, terutama di gereja barat atau kekristenan yang berkembang di Eropa Barat. Nyanyian Kristen kemudian dinyanyikan dalam bahasa daerah masing-masing karena pengaruh kuat dari reformator gereja, yaitu Martin Luther, yang mengubah dan menerjemahkan nyanyian-nyanyian ibadah ke dalam bahasa Jerman. Padahal pada waktu itu bahasa dalam ibadah adalah bahasa Latin yang tidak mengerti oleh umat. Nah, anak-anak, dalam Perjanjian Lama ada tradisi yang menetapkan suku Lewi sebagai petugas di rumah Tuhan atau bait suci. Kedudukan ini menyebabkan orang-orang Lewi mengatur pembagian tugas
supaya ibadah-ibadah dapat berjalan secara lancar dan menyentuh. Salah satu kelompok yang harus terlibat dalam ibadah itu adalah kelompok musik. Kalian dapat membacanya dalam 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 32 dan 1 Tawarik 23 ayat 5, 1 Tawarik pasal 25 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak, sementara itu sulit sekali menemukan bagian ibadah dari Perjanjian Baru yang secara eksplisit menyebut nyanyian, karena Perjanjian Baru adalah kisah kehidupan Yesus dan ajaran-ajarannya atau Injil. Sedangkan bagian lain adalah surat-surat yang berisi teguran, nasihat, dan pengajaran. Nah, anak-anak, oleh karena itu dapat disampaikan di sini hanya bagian-bagian yang tersirat yang mengungkapkan tentang adanya musik atau nyanyian di dalam ibadah. Misalnya, di dalam Injil terdapat nyanyian Maria atau Magnificat atau nyanyian Zakaria, Benedictus, nyanyian Simeon, dan Dimikti. Nah, anak-anak, dari keterangan di atas terungkap bahwa agaknya di awal kehidupan jemaat atau gereja perdana sudah dikenal setidaknya 3 macam nyanyian, yaitu mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Yang pertama, mazmur. Nah, anak-anak, mazmur berisi lagu-lagu yang diambil dari kitab Mazmur yang biasanya dinyanyikan dalam ibadah Yahudi. Yang kedua, kidung pujian berisi syair lagu-lagu yang mengungkapkan tentang ajaran dan pengakuan iman. Nah, anak-anak, yang ketiga yaitu nyanyian rohani, berisi syair lagu pendek yang merupakan ungkapan hati yang khas, misalnya haleluya, amin, glory. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas nyanyian jemaat. Dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Berdasarkan iramanya, kamu akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, tetapi ada juga yang lembut bahkan syahdu. Lalu, berdasarkan isi atau pesannya, kamu akan menemukan ada nyanyian yang memuji Allah, tetapi juga ada yang berisi doa atau harapan. Orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding penganut agama manapun. Bahkan, dalam suasana duka sekalipun, orang Kristen tetap bernyanyi. Kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, bagi yang mendengar, bagi yang menyanyi, dan tentu bagi Tuhan. Tetapi, coba mari kita ingat-ingat kebiasaan kita bernyanyi. Ada yang serius dan menikmati lirik serta nada nyanyian tersebut, tetapi ada juga yang asal bunyi dan tidak menghayati nyanyian tersebut. Nah, anak-anak, apakah kamu selalu sungguh-sungguh setiap kali menyanyi? Atau sering asal menyanyi saja atau asal bersuara saja? Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Tetapi apa maksudnya? Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jika nyanyian kita hanya karena ibadah atau karena takut dikatakan, masa ibadah kok tidak menyanyi? Nah, asal menyanyi, asal bersuara saja, walaupun suara kita bagus, atau karena kita ingin mendapat pujian orang yang mendengar, maka nyanyian kita tidak ada gunanya. Nah, anak-anak,
di pertemuan yang lalu, Ibu telah memberikan kalian tugas untuk menyanyi. Apakah kalian menyanyikannya dengan sungguh-sungguh atau menyanyikannya dengan asal saja, asal menyanyi, atau asal bersuara? Kalian dapat merenungkannya. Nah, anak-anak, nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Nah, anak-anak, nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, bukan berteriak. Ada yang dinyanyikan dari hati atau menenteramkan hati yang menyanyikannya. Kita sendiri, orang lain, dan Tuhan. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita di pelajaran 3, yaitu menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarang atau asal berbunyi. Menyanyi adalah ekspresi, doa, dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga, nyanyian diciptakan dengan akal dan budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarkannya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa syukur ini. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah saja. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.